Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurmila Syafa. Jadi kali ini kita akan membahas bab 15 yaitu basic configuration. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu konfigurasi hostname, lalu yang kedua konfigurasi host, lalu yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, lalu yang keempat konfigurasi IP address pada router, lalu yang kelima konfigurasi IP server dan juga client, lalu yang terakhir basic remote access. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Lalu saya akan mengubah nama hostname saya dari server Debian ke router Debian atau RTR Debian. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu untuk cek nama hostname, kita bisa ketik hostname ctl. Lalu kita enter. Nah, di sini nama hostname statik saya adalah server Debian. Untuk mengubahnya, kita bisa ketikkan hostname ctl set min hostname. Lalu nama hostname yang ingin diubah yaitu rtr strip Debian. Jika ingin mengubah hostname, jangan ada spasi ya teman-teman. Lalu bisa enter. Nah, lalu kita exit, lalu exit kembali. Nah, di sini kita diminta untuk login ulang. Untuk loginnya, nama loginnya masih sama ya teman-teman. Passwordnya juga sama. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk nama hostname-nya sudah terganti teman-teman. Oke, lanjut kita akan ke materi yang kedua yaitu konfigurasi host. Untuk mengganti host, teman-teman perlu masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu masukin password kalian. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke root router Debian. Lalu bisa ketikkan nano/stc/hosts. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini namanya masih nurmila.nurmila, lalu Nurmila. Nah, di sini kita akan yang nurmila ini kita ganti menjadi RTR strip Debian. Nah, di sini ada titik. Nah, lalu kita yang Nurmila ini kita ganti menjadi router Debian tapi kecil ya teman-teman. Router RTR strip Debian.com. Nah, lalu kita yang Nurmila ini kita ganti sama teman-teman, tapi kecil tulisannya. RTR strip Debian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian kita bisa Ctrl X lalu Y lalu kita enter. Nah, kita akan coba ping router Debian teman-teman. Kita enter. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini 64 bytes from RTR Debian dan TTL. Artinya saya sudah berhasil ping teman-teman. Nah, oke, lanjut kita akan ke materi yang ketiga yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi. Jadi, teman-teman, kita itu kan memakai laptop atau komputer nih. Nah, itu tuh dinamakan host OS. Nah, host OS ini tuh kan mendapatkan mendapatkan internet. Nah, misal host ini tuh akan mendapatkan IP di sini yaitu 192.168.56.1 teman-teman. .10 teman-teman. Lalu 124. Nah, lalu di dalam host OS ini terdapat VM yang bernama router Debian atau memakai Debian CLI. Ini tuh IP-nya akan sama teman-teman seperti host. Nah, kenapa? Karena si router Debian itu akan mendapatkan IP dari host OS yang namanya host only dan ada di control panel. Di sini nanti di router Debian akan mendapatkan IP yaitu 192.168.56.10/24. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkannya. Di sini kita buka yang namanya itu control panel. Di sini namanya saya panel control. Lalu teman-teman ke network and internet atau bisa disebut jaringan dan internet. Nah, di sini kita bisa ke network and sharing center.
lalu ke change adapter setting. Nah, lalu teman-teman bisa cari host only VirtualBox atau host only dari VMware teman-teman. Nah, di sini saya bernama VirtualBox host only. Lalu di sini kita bisa lihat detail. Di sini IP saya sama seperti topologi, yaitu 192.168.56.1. Tapi jika punya teman-teman kok IP-nya beda dari host only, tidak sama seperti topologi, misalnya di sini bukan 56 tapi bisa 137, itu tidak apa-apa ya teman-teman, tidak perlu diubah karena itu sudah didapatkan IP-nya, sudah dari situsnya ya teman-teman, dan tidak perlu diubah karena itu sudah dari sistemnya. Nah, lalu nanti ketika kita sudah berhasil menyambungkan atau mengkoneksi IP dari si router ke host only atau host OS, ini nanti kita bisa nih menyambungkan ke klien Ubuntu atau desktop, lalu ke server yang walaupun beda network. Nah, ini kan menggunakan gateway. Nah, ini kan menggunakan gateway. Nah, dari router ke klien Ubuntu itu nantinya kita akan pakai gateway, yaitu 192.16.1.1/24. Nah, nanti dari IP dari klien Ubuntu itu adalah 172.16.1.2/24. Lalu ketika ingin mengkonekkan si router ini ke dua server, maka kita akan membuat gateway. Misalnya itu IP-nya adalah 10.10.10.1 nih. Nah, lalu kita akan memberikan IP pada server 1 atau server 2. Oke, lanjut, kita akan ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. di sini kita login terlebih dahulu seperti biasa. Lalu di sini kita akan masuk ke root dengan perintah yaitu sumin. Dan jangan lupa masukin passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke root router Debian. Lalu kita bisa ketikkan nano/etc/network/interfaces. Lalu kita bisa enter. Nah, teman-teman bisa dilihat pada bagian yang tulisan auto INPOS3 ini. Nah, di sini saya sudah konfigurasi semuanya. Namun saya akan jelaskan satu persatu. Pada tulisan iflash lo inet lookback, di sini tuh tidak langsung tulisannya auto INPOS3 nih, tapi teman-teman bisa ubah namanya menjadi INPOS3. Lalu pada bagian bawahnya yaitu yang iflash INPOS3 inet, ini kan tadinya inetnya itu udah HP nih. Nah, tapi saya ganti menjadi static ya teman-teman. Lalu di bawah inet static itu kita bisa tambahkan addresses. Nah, addresses ini tuh bisa didapatkan dari IP host only yang ada di control panel. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa tambahkan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Nah, lalu di bawah netmasknya itu kita tambahkan gateway yaitu 192.168.56.1. Ini juga IP dari control panel. Nah, lalu pada addressesnya itu kita tambahkan 10 agar tidak sama dengan gateway, lalu di enter 2 kali. Nah, pada auto INPOS8 itu inet INPOS8 ini kita ganti menjadi static ya. Lalu addressesnya yaitu 1.10.10.10.1. Ini itu untuk gateway yang server ke server teman-teman, baik server 1 maupun server 2. Lalu netmasknya sama ya yang di atas, kita enter 2 kali lagi. Nah, di sini kita tambahkan dengan tulisan auto INPOS9. Lalu INPOS9 ini inetnya static. Nah, lalu untuk addressesnya yaitu 192.16.1.1. Ini tuh untuk gateway yang ini ya teman-teman, untuk yang desktop. Lalu netmasknya sama juga yang ada di atas. Nah, jika sudah kalian bisa Ctrl X, Y, dan enter. Nah, ini kita nanti ini akan tersimpan.
Lalu teman-teman bisa ketikkan sistem CTL restart networking. Nah, lalu teman-teman bisa langsung enter. Di sini karena sudah saya melakukan restart, maka tidak perlu melakukannya lagi. Setelah melakukan restart, teman-teman bisa ketikkan IPA untuk mengeceknya. Nah, di sini pada INPOS 3 punya saya IP-nya sudah sama dengan yang saya tulis, yaitu 192.168.56.10. Lalu INPOS 8-nya juga sama 10.10 dan INPOS 9-nya juga sama, yaitu 172.16. Jika teman-teman yang INPOS 8 atau 9-nya kok tidak muncul IP-nya, teman-teman bisa tambahkan yaitu IFUP, lalu misal INPOS 8 atau 9, lalu di enter. Nah, nanti bisa IPA lagi, nanti akan muncul. Nah, kita akan lanjut pada materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP server dan juga klien. Nah, di sini saya akan memulai yang server 1, yaitu pakai Debian. Kita bisa masuk terlebih dahulu. Kita seperti biasa login. Nah, lalu kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan yaitu sumin. Lalu kita masukin passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Lalu kita bisa ketikkan nano/etc/network/interfaces. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan samakan seperti tadi yang pertama tadi, yaitu pakai INPOS 3. Nah, lalu INPOS 3-nya itu pakai static. Nah, addressnya tadi kan 192.168.56 nih. Karena ini server, maka saya akan ubah addressnya yaitu 10.10.10.2. Lalu next mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu gateway-nya yaitu 10.10.10.1, yaitu gateway yang ada pada saat tadi kita konfigurasi yang di router. Lalu teman-teman bisa Ctrl X Y enter. Lalu teman-teman bisa ketikkan sistem CTL restart networking. Karena saya telah melakukan restart, maka teman-teman bisa merestart sendiri aja. Lalu kalian bisa ketikkan IPA untuk cek IP-nya. Bisa teman-teman lihat pada di sini INPOS 3 punya saya sudah ada IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita akan lanjutkan yang server 2 yang pakai Ubuntu. Kita juga bisa masuk ke root, lalu bisa ketikkan nano/etc/netplan/00 tab. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini DHCP4-nya itu nanti punya teman-teman awalnya akan tulisan true. Nah, nanti teman-teman bisa ganti no. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan addressnya yaitu 10.10.10.3/24. Jangan lupa tambahkan slashnya. Nah, lalu di sini kan kayak ada tanda kurung nih. Tapi ini tanda kurungnya itu yang kayak kotak gitu, teman-teman. Nah, lalu ini ditambahkan juga gateway 4 atau gateway 4, yaitu 10.10.10.1, yaitu gateway yang tadi kita masukkan pada saat konfigurasi di router. Lalu kalian bisa Ctrl X Y, lalu kita enter. Lalu di sini saya Ctrl X saja. Lalu teman-teman bisa ketikkan sudo netplan apply. Nah, di sini karena saya juga sudah net apply, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Lalu teman-teman bisa ketikkan IPA untuk cek IP. Nah, di sini pada INPOS 3, di sini sudah terdapat IP-nya 10.10.10.3. Setelah kita melakukan pada yang server, maka kita akan lanjut yang klien. Teman-teman bisa klik tanda yang di atas ini. Lalu kalian pilih yang word off. Lalu word setting. Lalu kita klik ini tanda seperti roda. Lalu IPv4 atau IPv4. Nah, di sini masih automatic. Kita bisa ganti menjadi manual. Nah, addressnya yaitu kita masukkan IP yang seperti topologi, yaitu 172.16.1.2. Lalu netmask-nya yaitu 255
172.168.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Nah, jika sudah, kita bisa apply. Dan di sini kita dimintakan password Ubuntu desktop kita, teman-teman. Lalu di sini kita matikan, lalu kita aktifkan kembali. Nah, lalu kita bisa ke terminal nih. Kita cari terminal. Nah, ini teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, kita coba IP-A. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya, yaitu ini 172.16.1.2/24. Nah, maka di sini saya sudah berhasil, teman-teman. Nah, lanjut kita akan ke materi yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke putih. Kita bisa ke sini, lalu kita ketikkan putih. Nah, yang ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu IP dari si router, yaitu punya saya 192.168.56.10 nih. Lalu di sini connection type-nya SSH, lalu close window NS sih kita defaultkan saja, lalu kita bisa open. Nah, di sini loginnya sama seperti yang ada di router ya teman-teman, yaitu di sini punya saya Nurmila Syafa, lalu passwordnya juga sama seperti yang ada di router. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote yang ada di putih. Nah, itulah tadi penjelasan dari bab 15 basic configuration. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.